Halo Bapak Ibu, Alberto Lewar di sini, dan di video kali ini saya mencoba untuk berbagi bagaimana cara kita membuat ulangan ataupun ujian secara online, dan ini gratis. Ujian dan ulangan ini bisa kita bagikan ke siswa kita, dan siswa dapat mengerjakan ini dari rumah atau dari mana saja. Baik, langsung saja kita mulai. Silakan buka browsernya masing-masing. Bisa menggunakan Google Chrome atau menggunakan Mozilla. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Oke, kita buka browser kita. Selanjutnya kita login ke Gmail kita masing-masing ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya Gmail, bisa buat Gmailnya dulu. Setelah itu baru login. Kalau sudah login, kita langsung saja klik pada icon yang ada di tengah ini, icon kotak ini. Kita klik, maka akan muncul menu seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke menu Drive. Kita klik menu Drive, maka akan masuk ke dalam Drive kita. Selanjutnya kita bikin folder baru. Kita klik pada tanda plus di sini. Kita klik sini, lalu kita klik yang paling atas folder. Terus kita buat nama foldernya sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Di sini mungkin saya buat foldernya nama soal ujian. Selanjutnya kita klik buat. Nah, kalau foldernya sudah jadi seperti ini, silakan kita buka foldernya. Kita klik 2 kali. Oke, foldernya masih kosong. Selanjutnya kita akan bikin soalnya di dalam folder ini. Baik, kita klik tanda plus lagi. Kita klik, kita pilih yang paling bawah lainnya. Terus selanjutnya kita pilih Google Formulir. Maka Google Formulirnya akan terbuka seperti ini tampilannya. Oke, sebelum kita membuat soalnya, sebaiknya kita beri judul dulu. Mungkin di sini ini hanya sebagai contoh, sekedar contoh. Di sini saya kasih nama ujian semester mata pelajaran IPA. Jadi ini hanya contoh. Mungkin di deskripsinya saya tulis nama sekolah SMP Negeri 1 Rarantuka. Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Sebelum kita menuliskan soal, siswa perlu mengisi biodata. Jadi kita bikin biodata siswanya dulu di sini. Di sini kita klik di sini. Terus di sini mungkin nama lengkap. Untuk jawaban siswa, kita di sini tidak perlu kita ganti, sudah jawaban singkat untuk jawabannya, jawaban singkat. Lalu yang berikut kita nyalakan ini, wajib diisi, kita nyalakan. Ini agar siswa wajib mengisi. Kalau siswa tidak mengisi, berarti mereka tidak bisa melanjutkan ke berikutnya ya. Selanjutnya kita klik tanda plus di sini untuk tambah pertanyaan. Kita klik, maka pertanyaan baru akan muncul. Selanjutnya kita isi dengan kelas. Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Di sini kita ganti menjadi jawaban singkat. Ini jangan lupa dinyalakan, wajib diisi. Selanjutnya kita tambah pertanyaan baru. Mungkin di sini hari, tanggal. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan tanggal berupa kalender, bisa juga menggunakan jawaban singkat. Biar tidak ribet, kita kasih jawaban singkat saja. Selanjutnya ini jangan lupa dinyalakan, wajib diisi. Nah, kalau biodata sudah, selanjutnya kita akan membuat soalnya. Di sini kita klik yang paling bawah, tambah bagian. Nah, di sini ada bagian kedua. Jadi ini maksudnya bahwa siswa harus wajib mengisi biodata dulu, lalu siswa melanjutkan untuk mengerjakan soal. Jadi kalau siswa tidak mengisi biodata, maka siswa tidak bisa mengerjakan soal. Kita mulai. Ini mungkin kita pilih soal. Selanjutnya sama seperti tadi, kita tambah pertanyaan baru. Nah, untuk soalnya Bapak Ibu bisa mengetikkan secara manual, bisa juga mengkopinya dari soal yang sudah ada. Misalnya di sini saya sudah menyiapkan soal di Word ya, soal di Word. Jadi kalau sudah ada seperti ini lebih mudah, kita tinggal copy saja. Kita blok semua seperti ini, lalu kita klik kanan, terus kita copy, lalu kita kembali ke Google Formulir kita, lalu kita klik kanan, terus kita paste. Nomornya ini kita hapus saja. Selanjutnya untuk bagian opsi, kita bisa juga menambahkan opsi. Kita langsung saja seperti Bapak Ibu tidak perlu mengkopinya satu persatu, tetapi bisa langsung sekaligus semuanya ya. Jadi kita blok semuanya seperti ini, lalu kita klik kanan, kita klik pada copy, lalu kita kembali ke
Google Formulir kita, lalu kita klik kanan, terus kita paste, maka akan jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor berikut, nomor 2, kita tambah pertanyaan. Oh ya, saya lupa satu, jangan lupa ini kita nyalakan ya, wajib diisi, kita nyalakan wajib diisi. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, sama seperti tadi, kita blok semuanya pertanyaan ini, lalu kita klik kanan, kita copy, terus kita kembali ke Google Formulir kita, klik kanan dan kita paste, nomornya dihapus. Oke, selanjutnya untuk opsi sama seperti tadi, kita blok sekaligus, lalu kita klik kanan, kita copy, terus kita kembali ke Google Formulir, kita klik kanan, terus kita klik. Jadi seperti ini jangan lupa dinyalakan, wajib diisi. Terus yang berikut, kita tambah pertanyaan satu lagi ya, satu lagi pertanyaan, kita kembali kayak tadi, kita blok dulu, lalu kita klik kanan, kita copy, terus kita kembali ke Google Formulir, kita klik kanan, kita paste. Oke, nomornya dihapus. Selanjutnya opsi sama seperti tadi, kita copy semua, terus kita paste. Di sini klik kanan, kita paste. Oke, ini jangan lupa dinyalakan. Di sini saya beri contoh hanya 3 nomor ya, nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Baik, karena ini ulangan ataupun ujian, kita harus merubah ini menjadi kuis ya. Jadi bagaimana settingnya? Kita klik pada icon yang ada tulisan setelan, ini icon ini kita klik, lalu kita klik pada kuis dan ini kita nyalakan. Nah, di sini ada pengaturan lanjutan. Ini misalnya di sini ada responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, yang terakhir nilai poin. Jadi ini maksudnya siswa ya, responden itu siswa yang mengerjakan ini dapat melihat ini, 3 ini. Jadi kalau Bapak Ibu merasa siswa tidak perlu melihatnya, tinggal saja centangnya dihilangkan. Oke, lalu kita simpan. Nah, kalau kita sudah rubah ini menjadi kuis, sekarang kita harus membuat kunci jawabannya. Bagaimana cara membuat kunci jawabannya? Kita mulai dari nomor 1, kita klik saja di dalam pertanyaan ini, lalu kita klik di bagian bawah ada tulisan kunci jawaban, kita klik di situ, lalu kita pilih jawaban yang benar. Nah, misalnya B ya, jawaban yang benar. Terus jangan lupa poinnya, kita masukkan poinnya. Kalau benar poin berapa? Poin 1 ya. Saya sarankan untuk menggunakan poin 1 ya. Kenapa tidak? Sebenarnya bisa poin 10 ataupun berapapun itu, tetapi nanti hasilnya ada, kalau ada koma itu untuk Google Formulir sendiri dia belum mengakomodir nilai yang ada komanya. Jadi saran saya kita menggunakan poin 1. Nanti setelah hasilnya kita download secara offline, baru Bapak Ibu bisa menambahkan sesuai keinginan. Jadi kalau untuk online seperti ini, saya sarankan untuk menggunakan poin 1. Selanjutnya kita klik selesai. Begitu juga di nomor 2, sama, kita klik dulu di dalamnya, lalu kita klik kunci jawaban, terus kita pilih jawaban yang benar, misalnya A, terus kita beri poinnya 1, terus klik selesai. Nomor 3 juga sama, kita klik kunci jawaban, terus ini misalnya D, terus kita masukkan poinnya, terus kita klik selesai. Nah, jika sudah, selanjutnya kita share ya, kita share ulangan ini atau ujian ini kepada siswa. Bagaimana caranya? Sekarang kita klik pada kotak biru yang ada tulisan kirim, kita klik di situ. Selanjutnya kita pilih icon yang ada di tengah ini, kita klik di sini. Nah, di ini adalah link yang akan dibagikan atau harus kita bagikan kepada siswa. Karena link ini terlalu panjang, maka kita perpendek dulu link ini. Kita klik pada kotak yang di sini, kita klik, maka linknya akan menjadi pendek seperti ini. Nah, selanjutnya jika linknya sudah pendek seperti ini, Bapak Ibu langsung saja untuk mengirimkan atau men-share link tersebut ke siswa kita melalui sosial media, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Facebook ataupun yang lainnya. Nah, sekarang kita coba ya, coba kita salin linknya, atau Bapak Ibu bisa langsung klik kanan di sini lalu copy, terus kita buka tab baru. Misalnya saya berlaku sebagai siswa, kita paste dulu linknya tadi, terus enter.
Nah, di sini saya mencoba untuk menjadi siswa. Misalnya nama, kelas berapa ya. Sekarang kita coba kalau seandainya hari dan tanggal tidak diisi, apakah kita bisa melanjutkan ke, atau siswa bisa melanjutkan ke soal? Nah, tidak bisa. Berarti siswa harus mengisi biodatanya secara lengkap, baru siswa bisa melanjutkannya ke soal. Di sini mungkin kita tulis 13 Juli 2020. Sekarang kita klik berikutnya. Nah, siswa sudah bisa melanjutkan dan untuk mengerjakan soal. Sekarang misalnya saya isi A, ini B, terus C, lalu saya klik kirim. Nah, di sini sudah ada pesan mengatakan terima kasih telah mengerjakan ujian. Berarti hasil pekerjaan siswa sudah terekam atau sudah terkirim ke database kita. Coba kita cek. Nah, di sini sudah ada respon, satu respon, berarti sudah satu siswa yang mengerjakan. Dan untuk pesan konfirmasi ini Bapak Ibu bisa mengganti sesuai keinginan ya. Jadi caranya seperti ini, kita kembali ke soal kita, lalu kita klik ke icon setelan, kita klik, lalu kita ke presentasi, kita menuju ke pesan konfirmasi. Di sini kita bisa mengganti sesuai keinginan Bapak Ibu. Baik, jadi cuma itu saja yang bisa saya berbagi. Selanjutnya, jika mengalami kesulitan, ada yang belum mengerti, bisa langsung tulis di kolom komentar dan bisa langsung WhatsApp ke saya. Nanti nomor WhatsAppnya saya sertakan di kolom deskripsi. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.